Oke, teman-teman, selamat datang di YouTube channel saya. Perkenalkan, saya Robi Yuliendra. Kali ini saya akan membahas di video saya cara membuat program luas segitiga sederhana tanpa menggunakan scanner dengan menggunakan bahasa pemrograman Java serta editornya menggunakan TextPad. Nah, ini contoh codingnya yang akan kita buat nanti. Kalau saya jalankan, programnya akan tampil luas segitiganya adalah 120. Dapat dari mana 120? Alasnya kita masukin 12, tinggi 20. Gitu ya. Jangan lupa ya untuk subscribe video YouTube channel saya, kemudian share video ini apabila video ini bermanfaat. Nah, secara detailnya, ayo kita bareng-bareng buat program belajar Java dengan TextPad dan Java. Lanjutkan materinya untuk materi belajar Java, yaitu membuat contoh program luas segitiga. Nah, kalau teman-teman lihat di YouTube channel saya kemarin udah ada teorinya yang berjudul dengan tipe data dan konstanta serta variabel. Nanti saya sisipkan di deskripsi video ya untuk mengingatnya kembali. Nah, selanjutnya kita akan buat contoh program dengan menggunakan TextPad tentunya. Seperti di awal, di video awal, cara menginstalasi TextPad dan Java. Saya rasa teman-teman sudah menginstalnya. Kemudian kita akan buat contoh program luas segitiga. Ini masih sederhana banget. Yuk kita mulai aja membuat program luas segitiganya. Oke, yang pertama kita harus definisikan dulu nama kelasnya. Gitu ya, nama kelasnya kita buat di sini public class luas segitiga. Oke. Ini wajib dibuat. Kenapa? Ini struktur Java. Jadi public class luas segitiga ini nama kelasnya. Java sifatnya case sensitive. Sifat case sensitive itu huruf besar dan huruf kecilnya sangat berpengaruh. Dan apabila membuat nama kelas ada dua kata, itu tidak boleh menggunakan spasi. Kalau seperti ini salah. Itu ya. Boleh digabung. Oke, yang kedua kita buat kelas utamanya, public main, static void Nah, ini buka tutup kurung kurawal juga penting karena ini merupakan struktur dari pemrograman Java. Public static void main string args ini udah satu kesatuan karena sifat kelasnya memiliki sifat statik. Dia akan mencari kelas utama ketika dieksekusi dan tidak mempunyai nilai kembali ya. Dan tipe datanya itu berupa string. Jadi teman-teman kalau membuat ini langsung aja. Tapi lihat huruf besar, huruf kecilnya. Public huruf kecil semua, static S-nya besar, void main kecil semua, string huruf besar. Static huruf kecil ya. Nanti kita bisa lihat ketika program ini jalankan errornya di mana. Kemudian kita akan membuat luas segitiga. Gitu ya, luas segitiga itu kalau saya buka notepad di sini rumusnya adalah luas segitiga itu setengah alas kali tinggi gitu ya. Nah, ini rumus dari luas segitiga. Nah, jadi kita harus mendeklarasikan terlebih dahulu variabel. Ini variabel, nanti kita akan buat variabel dan variabel. Dan berikut juga tipe datanya. Kalau kemarin, kalau di video sebelumnya kita kenal dengan tipe data int. Tipe data int ini tipe yang dapat menyimpan data hanya bilangan bulat saja. Jadi kalau bukan bilangan bulat, programnya akan error. Nah, jangkauan dia bisa menyimpannya hanya sampai dengan min 2 miliar sekian ya, sampai dengan plus 2 miliar sekian. Nanti teman-teman bisa cari berapa sih pasnya. Nah, kira-kira seperti itu. Seperti yang saya katakan tadi, int itu hanya khusus untuk bilangan bulat saja dan jangkauannya atau kapasitasnya itu hanya angkanya yang bisa tertampung itu dari min 2 miliar sampai dengan plus 2 miliar. Nah, yang selanjutnya adalah double huruf kecil semua. Nah, double ini lebih unik. Dia bisa menampung bilangan bulat. Bilangan bulat tahu ya, angka 1, 2, yang penting nggak ada komanya.
dan juga bilangan pecahan gitu ya. Dan yang ketiga adalah string. String ini bisa mengcover bilangan angka, huruf, simbol, dan lain-lain yang sifatnya adalah tipe datanya karakter gitu ya. Nah, untuk perhitungan atau rumus kita hanya bisa memakai dua ini, walaupun nanti secara kaidah banyak tipe data yang kita bisa gunakan seperti float, short, dan seterusnya. Tetapi kita gunakan dua ini aja dan saya akan contohkan gitu ya. Double, bilangan bulat, dan bilangan pecahan, dan jangkauannya sangat tinggi sekali gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan deklarasikan variabelnya si luas segitiga karena mau hitung-hitungan, dan saya rasa nanti segitiganya memiliki perkomaan. Kita harus masukkan dulu alasnya, kemudian kita masukkan nilai awalnya. Misalnya alasnya 12 cm. Kenapa? Karena kita belum menggunakan scanner untuk menangkap nilai di keyboardnya. Nanti di materi selanjutnya kita akan menggunakan perintah scanner tersebut gitu ya. Kemudian yang kedua, kita akan deklarasikan juga tinggi. Tingginya misalnya 20 gitu ya. Oke. Kemudian kita buat variabelnya alas. Alas kita luas. Luas tidak perlu dibuat nilai awal karena luas ini adalah nilai akhir atau keluarannya. Nah, kalau sudah, baru kita masukkan rumusnya. Rumusnya namanya harus sesuai dengan variabel ini, luas. Nah, ini luas gitu ya. Kalau kita kasih nama di sini L-nya besar, berarti di sininya juga L-nya besar gitu ya. Oke, kita buat saja huruf kecil. Luas sama dengan alas, alas ini ya, dikali tinggi dikali 0,5. Teman-teman, di bahasa pemrograman nggak bisa kita buat 1/2 seperti ini ya. Jadi kita harus cari penggantinya, bisa membuat 0,5, bisa juga membuat alas kali tinggi bagi 2 gitu. Nah, kalau sudah, selanjutnya kita akan tampilkan dengan menggunakan perintah system out. System out ini adalah untuk penampilan luarannya. System out print, misalnya luas segitiga Anda. Lihat, harus ada tanda kutip, kemudian tanda kutip lagi, ini boleh sama dengan atau titik 2 plus, kemudian kita ambil nilainya luas, dan terakhir titik koma. Nah, kalau sudah kira-kira benar, kita copy aja kelasnya, kemudian kita simpan sesuai dengan nama kelasnya. Kita simpan di drive-nya, kita simpan, kita buat nama kelasnya misalnya belajar Java. Nah, kemudian kita copyin aja di file name-nya luas segitiga, kemudian save as type-nya itu pastikan Java ya. Nah, kalau sudah di save, nah ini dia akan berubah menjadi berwarna. Saya besarkan dulu fontnya biar kelihatan di layar. Nah, kalau sudah seperti ini, kita cek error programnya. Kita cek error programnya. Kalau kita Ctrl 1, pastikan ditekan Ctrl 1 ya, dan pastikan ini tools completed successfully. Atau kalau nggak menggunakan Ctrl 1, teman-teman bisa jalankan tools, external tools, compile Java, Ctrl 1. Kalau masih ada error, misalnya contoh saya tidak menggunakan titik koma, nah dia akan error, komputer akan menunjukkan tandanya, walaupun kadang nggak sama persis tepat di tempat errornya. Nah, ini harus diperbaiki terus sampai dia tampil tools completed successfully. Oke, saya tambahin lagi, saya tekan lagi Ctrl 1. Nah, kemudian kalau sudah, kita baru tekan Ctrl 2, atau di tools ini external tools, run Java application, Ctrl 2, dan akan tampil seperti ini. Komputer akan menghitung, oh luas segitiganya 120 gitu ya, 12 kali 2 240, setengahnya yaitu 120. Nah, gitu kira-kira teman-teman untuk contoh program yang
pertama ini menggunakan variabel dan tipe data. Sebelumnya kita juga sudah pengenalan menggunakan sistem out. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami program ini. Silahkan dicoba. Kalau misalnya ada error segala macam, teman-teman bisa kasih komentar di bawah video ini. Dan kemudian contoh video yang sebelumnya saya akan sisipkan juga di deskripsi video, gitu ya. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk mensubscribe YouTube channel saya ini, kemudian men-share video ini apabila video ini bermanfaat buat Anda, serta jangan lupa untuk mengaktifkan tombol notifikasinya. Oke, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.